Inter Milan terus menunjukkan ambisi besarnya di Serie A dan Eropa dengan kebijakan transfer yang agresif. Klub asal kota muda ini mendapat guyuran dana fantastis sebesar 300 juta euro yang langsung dimanfaatkan untuk merekrut pemain-pemain berkualitas guna memperkuat skuad mereka. Salah satu target utama Nerazzurri adalah Arda Güler, pemain muda berbakat Real Madrid yang kabarnya siap dilepas dengan mahar 45 juta euro. Dan tak hanya itu, Inter juga dikabarkan tengah membidik CIS, bek tengah berbakat yang tampil mengesankan bersama Venezia. Namun di balik langkah agresif ini, Simone Inzaghi dihadapkan dengan tantangan besar. Inter Milan mengawali musim 2024-2025 dengan buruk, sempat terpuruk di papan bawah Serie A, bahkan harus menerima kekalahan dari rival abadi mereka, yaitu AC Milan. Kekalahan ini mencatat rekor buruk bagi Inter Milan setelah 2 tahun mendominasi Rossoneri. Tekanan besar dari fans Nerazzurri pun muncul, mendesak Inzaghi untuk bertanggung jawab atas penurunan performa tim. Inter Milan bangkit dan kembali ke puncak. Meski mengalami awal yang sulit, Simone Inzaghi tidak tinggal diam. Sang pelatih bekerja keras membenahi mental juang para pemainnya, dan hasilnya mulai terlihat. Inter Milan perlahan bangkit menembus papan atas Serie A dan kembali bersaing untuk merebut Scudetto. Kemenangan penting atas Fiorentina menjadi titik balik yang membangkitkan kepercayaan diri skuad biru hitam. Momentum positif ini terus berlanjut dengan Nerazzurri menunjukkan ketangguhan mereka di pertandingan-pertandingan besar. Inter Milan sukses mengalahkan tim-tim kuat seperti Napoli dan Atalanta, membuktikan bahwa mereka kembali menjadi kekuatan dominan di Serie A. Pada bulan Februari 2025, Inter Milan akhirnya merebut tahta puncak klasemen, menunjukkan bahwa mereka siap bersaing hingga akhir musim. Strategi transfer ambisius, bintang baru untuk Nerazzurri. Kesuksesan Inter Milan di Serie A semakin memperkuat ambisi mereka di bursa transfer. Manajemen klub tidak ingin kehilangan momentum dan langsung bergerak cepat untuk merekrut pemain-pemain berbakat. Arda Güler, talenta muda yang siap bersinar. Salah satu nama besar yang dikaitkan dengan Inter Milan adalah Arda Güler, gelandang muda Real Madrid yang kesulitan mendapatkan waktu bermain dari bawah asuhan Carlo Ancelotti. Dengan Vinicius Junior dan Rodrigo masih menjadi pilihan utama di lini depan Los Blancos, peluang Güler untuk berkembang tampak terbatas. Inter Milan melihat ini sebagai peluang emas dan siap membayar 45 juta euro untuk memboyongnya ke Giuseppe Meazza. Bahkan, Haka, gelandang andalan Inter Milan, dikabarkan berusaha membujuk Güler agar mau bergabung dengan Nerazzurri. Dia harus bermain di klub yang memberinya waktu bermain lebih banyak dan dia pantas mendapatkannya, ujar Hakan, sang gelandang andalan Inter Milan. CIS pengganti ideal untuk Francesco Acerbi. Selain Arda Güler, Inter Milan juga dikabarkan serius ingin memboyong CIS dari Venezia. Bek tengah darah Indonesia Belanda ini tampil luar biasa di Serie A musim ini, bahkan sukses membuat Romelu Lukaku mati kutu saat Venezia menghadapi Napoli. Inter Milan menilai Ides sebagai pengganti ideal bagi Francesco Acerbi yang performanya mulai menurun seiring bertambahnya usia. Pemandu bakat Inter Milan, Luca Mariani, sangat terkesan dengan kemampuan bertahan Ides dan yakin bahwa pemain 24 tahun ini bisa menjadi aset berharga bagi tim. Agen CIS, Bilal Agente, membenarkan adanya ketertarikan dari Inter Milan. Kami sedang dalam pembicaraan dengan beberapa klub Serie A, termasuk Inter Milan dan Atalanta, ujar Bilal Agente. Jika kepindahan ini terwujud, CIS akan menjadi pemain keturunan Indonesia terbaru yang berseragam Inter Milan, menyusul jejak Emil Audiro Mulyadi dan Raja Nainggolan.
Nico Paz, gelandang muda yang bersinar di Serie A. Selain Güler dan Ides, Inter Milan juga membidik Nico Paz, gelandang muda Real Madrid yang saat ini dipinjamkan ke klub Serie A. Paz tampil luar biasa di musim ini, mencetak 6 gol dan 6 assist dalam 27 pertandingan. Inter Milan percaya bahwa pemain 20 tahun ini bisa menyempurnakan lini tengah mereka dan menjadi opsi jangka panjang. Namun transfer ini tidak akan berjalan mulus. Pemilik klub saat ini, yaitu Hartono bersaudara, menolak menjual Nico Paz meski ada tawaran besar. Bahkan, Cesc Fabregas, pelatih klub tempat Paz bermain, menegaskan bahwa gelandang muda ini adalah bagian penting dari proyek timnya. Keuangan Inter Milan makin stabil, ambisi makin besar. Di balik agresivitas mereka di bursa transfer, Inter Milan juga menunjukkan kestabilan keuangan yang luar biasa. Sejak kepemilikan Suning Group berakhir, kondisi finansial klub semakin membaik. Bahkan, Nerazzurri mampu membayar gaji 27 pemain hingga mencapai 143 juta euro tanpa kendala berarti. Pendapatan klub juga meningkat drastis dari berbagai sektor, termasuk penjualan jersey resmi klub yang mencapai 46 juta euro, pemasukan dari Liga Champions di mana Inter Milan telah mengantongi 90 juta euro setelah berhasil menembus babak gugur. Kemudian pemasukan Inter Milan juga dari defisit keuangan yang ditekan hingga 35 juta euro, jauh lebih baik dibandingkan era Suning Group. Keuangan yang stabil ini memungkinkan Simone Inzaghi untuk bebas memilih pemain yang diinginkannya tanpa rasa khawatir soal anggaran. Inter Milan siap mengguncang Eropa. Dengan strategi transfer ambisius dan keuangan yang stabil, Inter Milan semakin siap untuk kembali berjaya di Italia dan Eropa. Kedatangan Arda Güler dan Joe Ides, kemudian Nico Paz akan membuat skuad mereka semakin solid. Namun pertanyaan besar tetap ada. Apakah Simone Inzaghi mampu mengelola bintang-bintang baru ini dan membawa Inter Milan meraih kejayaan? Atau justru persaingan mereka akan lebih ketat di dalam tim akan menjadi bumerang bagi Nerazzurri?